I want her back. Will you go to war with me, brother? Take it! It's yours! Now you know who you're fighting. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita salah satu film kolosal terbaik tahun 2004, berjudul Troy. Film yang naskahnya ditulis oleh David Benioff ini diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani, yang mengisahkan tentang peperangan Yunani menyerbu Troya, demi mempertahankan kehormatan dan kekuasaan. Film ini dirilis tanggal 14 Mei 2004 oleh Warner Bros. Pictures. Disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan diganjar dengan rating 7,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak sobek dan ini dia alur cerita film Troy. Opening movie memulai kisah di Yunani pada 3200 tahun yang lalu. Terlihat dua pasukan kerajaan Yunani bersiap untuk memulai pertempuran. Dan sudah menjadi tradisi perang pada masa itu, sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan, dengan harapan peperangan dapat dihindari. Raja Agamemnon dari Mycena dan Raja Triopas dari Tisali pun bertemu. Triopas meminta agar Agamemnon segera menarik pasukannya dan meninggalkan wilayahnya. Raja Agamemnon yang ingin menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Yunani, ya tentu saja menolaknya. Good day for the crows. You can't have the whole world, Agamemnon. It's too big, even for you. Agamemnon kemudian meminta agar peperangan ini diselesaikan dengan cara kuno. Prajurit terbaik Tesali bertarung melawan prajurit terbaiknya. Jika prajuritnya menang, maka tahta kerajaan Tesali pun tetap menjadi milik Triopas, namun di bawah kendalinya, dan bersedia berperang untuknya kapanpun dia butuhkan. Dan jika prajuritnya kalah, maka dia akan meninggalkan wilayah Tesali selamanya. Agrius! This is my man. Achilles! Achilles is not with the army. Where is he? Rupanya Achilles, prajurit terbaik Agamemnon, absen dari pertempuran. Kemudian seorang bocah diutus untuk memanggilnya. They're waiting for you. Achilles yang tiba di sana disambut oleh para prajurit yang bersorak-sorak meneriakkan namanya. Lalu dengan marah Agamemnon memberitahunya, seharusnya dia mencambuknya atas kelancangannya. I hate him the most. Who are you, soldier? Achilles. Is there no one else? Give it to your king. He's not my king. Scene selanjutnya, para pangeran dari Troya, Hector dan adik laki-lakinya bernama Paris, berkunjung ke Yunani menemui Raja Sparta bernama Menelaus, yang merupakan adik dari Raja Agamemnon. Kunjungan pangeran Troya ke Sparta dalam rangka kesepakatan perdamaian dan persahabatan antara kerajaan Sparta dan kerajaan Troya. Namun siapa sangka Helena yang merupakan Ratu Sparta, istri dari Menelaus, menjalin hubungan terlarang dengan Paris, pangeran Troya. Mereka saling jatuh cinta. I'm afraid of watching you sail away and knowing you'll never come back. Karena tidak ingin terpisah, Paris pun memutuskan untuk mengajak Helena pergi meninggalkan Sparta. Keesokan paginya, Paris pun memberanikan diri untuk memberitahu Hector bahwa dia telah membawa Helena pergi bersamanya untuk pulang ke Troya. Do you know what you've done? I love her. Do you know how many years our father worked for peace? Di saat yang sama, Menelaus yang marah mencari Helena diberitahu oleh pasukannya. Seorang nelayan di sana melihatnya pergi bersama Pangeran Paris. Get my ship ready. Bertemu dengan kakaknya Raja Agamemnon, dia memintanya untuk membantunya menghancurkan Troya.
Mendengar hal itu, tentu saja Agamemnon dengan senang hati menyetujuinya. Karena menaklukkan kerajaan Troya adalah keinginannya sejak lama. Karena diketahui kerajaan Troya merupakan saingan terkuat kerajaan Yunani yang sedang tumbuh. Di malam harinya Agamemnon mengatakan bahwa dia akan menyerang Troya dengan kekuatan terbesar yang pernah ada, yang akan melibatkan seluruh kerajaan Yunani beserta prajuritnya. Dan jika dia berhasil menaklukkan kerajaan Troya, maka dia akan menguasai seluruh lautan Aegea. Namun penasihat perangnya memperingatkannya bahwa kerajaan Troya tidak mudah untuk ditaklukkan, karena mereka memiliki Pangeran Hektor yang memimpin prajurit terhebat di daerah timur. Untuk itu dia menyarankan agar mengikut sertakan Achilles dan pasukan Myrmidennya. Achilles is the past. A man who fights for no flag. We need the greatest warrior. This will be the greatest war the world has ever seen. There's only one man he'll listen to. Agamemnon kemudian mengutus Odysseus Raja Ithaka agar membujuk Achilles untuk bergabung dengan mereka menaklukkan kerajaan Troya. Di suatu tempat, Achilles yang bersama dengan sepupunya bernama Patroclus ditemui oleh Odysseus. Patroclus, my cousin. Achilles yang sangat tidak menyukai Agamemnon awalnya menolak untuk ikut campur dalam peperangan melawan Troya. Namun karena bujuk rayuan Odysseus meyakinkan Achilles bahwa peperangan ini tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah. We sail for Troy in 3 days. Achilles yang bimbang dengan keputusannya kemudian menemui ibunya. Ibunya bernama Thetis yang diketahui merupakan seorang dewi. Bertemu dengan ibunya memberitahunya bahwa sebelum ia lahir ia sudah mengetahui hal ini akan datang. Ibunya mengatakan bahwa jika ia tidak ikut dalam peperangan ke Troya, dia akan menemukan kedamaian. Hidup bahagia bersama istrinya yang cantik, memiliki anak dan banyak keturunan. Namun setelah ia meninggal dan juga keturunannya, namanya akan dilupakan dan tak seorang pun akan mengingatnya. Jika Achilles memilih ikut peperangan Troya, di sana dia akan menemukan kemuliaannya dalam pertempuran. Namanya akan ditulis dalam sejarah selamanya, dan dunia akan mengingat namanya. Namun dia tidak akan pernah kembali, karena kemenangannya akan berjalan seiring dengan kematiannya. For your glory walks hand in hand with your doom. Achilles akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam peperangan Troya, agar menjadikan namanya dikenang dan diingat sepanjang masa. Mereka berangkat dengan 1.000 kapal yang membawa 50.000 prajurit gabungan dari raja-raja Yunani untuk menyerang Troya. Di tempat terpisah di kerajaan Troya, kedatangan Pangeran Hektor dan Paris disambut meriah dan sukacita oleh rakyatnya. Bertemu dengan ayahnya Raja Priam, Paris memperkenalkannya dengan Helen. Welcome. Thank you, good king. Crown. Briseis. The servant of Apollo now. Keesokan harinya para prajurit Troya terlihat sibuk membuat dan mempersiapkan persenjataan lengkap untuk menghadapi peperangan. Mereka membentuk barikade di sepanjang pesisir pantai bersiap menyambut kedatangan para pasukan Yunani. Dan saatnya pun tiba. Lonceng kerajaan dibunyikan sebagai tanda bahaya mendekat. Terlihat 1.000 kapal pasukan Yunani mendekati pesisir pantai Troya. Achilles dan pasukan Myrmidennya mendayung lebih cepat untuk mencapai pantai Troya, tanpa menunggu pasukan Yunani lainnya. Myrmidons, let no man forget how menacing we are. We are lions. Troy is mother to us all. Fight for her. Achilles dan pasukannya yang berhasil mencapai pesisir pantai dihujani anak panah oleh prajurit Troya, sehingga aksi peperangan pun terjadi. The man wants to die.
have our war. Go home, Prince. Para pasukan Yunani yang menguasai pesisir pantai menjadikan tempat itu sebagai markas mereka. Achilles diberi hadiah oleh pasukannya, seorang wanita yang merupakan sepupu Hektor bernama Briseis. Dia ditangkap oleh pasukan Achilles saat bersembunyi di kuil Apollo. Para raja Yunani kemudian berkumpul untuk memberikan hadiah spesial kepada Raja Agamemnon atas kemenangan mereka merebut pantai Troya. Achilles pun dipanggil Agamemnon untuk bergabung bersama mereka. Melihat kedatangan Achilles, Agamemnon meminta raja lainnya untuk meninggalkan mereka berdua. Mereka yang tidak pernah akur kembali bertengkar kecil di sana. Kings did not pay homage to Achilles. History remembers kings, not soldiers. Perhaps the kings were too far behind to see. The soldiers won the battle. Lalu Achilles menjadi sangat marah ketika mengetahui Agamemnon mengambil Briseis darinya. Di tempat terpisah di kerajaan Troya, para kerabat, keluarga dan pendeta berkumpul dalam upacara kematian para pasukan yang gugur dalam peperangan. Setelah itu Raja Priam berkumpul bersama para pejabat tinggi kerajaan, termasuk kedua anaknya Pangeran Hektor dan Paris. Di sana panglima perangnya memberitahunya bahwa besok mereka akan memenangkan peperangan karena mereka memiliki pemanah terbaik di dunia dan Troya juga memiliki Hektor yang memiliki pasukan hebat. Hal itu juga diyakini oleh sang pendeta, bahwa peperangan besok mereka akan mendapatkan kemenangan besar. Setelah dia mendengar cerita dari dua orang petani yang melihat seekor elang terbang mencengkram ular, di mana hal itu dia yakini sebagai pertanda dari Apollo dewa mereka. Namun Hektor meragukan ramalan itu. Dia menyaksikan prajurit Yunani menghina dan memenggal patung Apollo, namun Apollo tidak menghukum mereka. Lalu Paris memberitahu mereka bahwa tidak akan ada perang, karena dia tidak mau lagi melihat prajurit Troya tewas karena dia. Besok dia akan menentang Menelaus bertarung untuk mendapatkan Helen. The winner will take her home. Keesokan harinya terlihat pasukan Yunani bergerak menuju Troya. Namun Achilles dan pasukan Myrmidennya memutuskan untuk tidak ikut dalam peperangan, karena menganggap Agamemnon memperlakukannya tidak adil, tidak menghargainya termasuk mengambil Briseis darinya. Pasukan Troya dan pasukan Yunani kemudian bertemu di luar tembok Troya. Sementara Achilles dan pasukannya hanya menyaksikan dari kejauhan. Seperti biasa sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan dengan harapan peperangan dapat dihindari. I have two wishes. If you grant them, no more of your people need die. You can still save Troy, young prince. Agamemnon meminta agar kembalikan Helen ke Menelaus dan Troya harus tunduk kepada perintahnya dan bersedia berperang untuknya kapanpun dia butuhkan. Mendengar itu tentu saja Hektor menolaknya. Lalu untuk menghindari peperangan, Paris menawarkan untuk bertarung duel dengan Menelaus. Dengan kesepakatan yang menang akan mendapatkan Helen dan perang pun berakhir. Agamemnon mendengar itu menolaknya. Kesepakatan itu tidak cukup baginya. Dia hanya mau menaklukkan dan menguasai Troya. Namun Menelaus membujuknya, meminta izinnya untuk memenuhi permintaan Paris karena dia sangat ingin membunuhnya. Lalu setelah itu Agamemnon boleh perintahkan untuk menyerang. Make him swing and miss, he'll tire. Fight me! The fight is over. Fight is not over. He's my brother. Melihat adiknya terbunuh, Agamemnon kemudian memimpin serangan, menyerang barisan pasukan Troya.
Namun mereka tidak dapat menembus barisan pasukan Troya. Banyak prajurit Yunani tewas oleh pasukan pemanah dari dinding Troya. Para prajurit Troya di lini depan dengan mudah membantai mereka yang sudah terluka terkena panah. Prajurit Troya kemudian melakukan serangan balik, menyerang pasukan Yunani, membantai mereka tanpa ampun. Odysseus kemudian meminta Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk mundur. Jika tidak, maka mereka akan dibantai habis oleh prajurit Troya dan mereka akan kehilangan banyak pasukan. Mereka pun akhirnya harus mundur kembali ke kapal mereka. Send an emissary to the Greeks. Tell them they can collect that debt. Di malam harinya, prajurit Yunani yang gugur dikremasi di kem Yunani. Lalu Agamemnon dan Odysseus berdebat tentang mengapa mereka kalah dalam pertempuran. Odysseus mengatakan bahwa perselisihannya dengan Achilles penyebab kehancuran mereka. Moral prajurit mereka jatuh karena Achilles yang selalu mereka andalkan dalam pertempuran tidak ikut berperang bersama mereka. Even if I could make peace with Achilles, the man won't listen to me. Nestor penasihatnya memberitahunya bahwa Achilles menginginkan Briseis. Agamemnon berkata dia boleh mengambilnya karena dia belum menyentuhnya sama sekali. Where is she? I gave her to the men. Who's first? Come on, hold it down! Achilles lalu menyelamatkan Briseis dan membawanya ke kemnya, membersihkan lukanya dan memberinya makan. Tampaknya Achilles memiliki perasaan kepadanya. Dia jatuh cinta dan sangat menyayanginya. Di pagi harinya, Achilles memutuskan menarik pasukannya untuk meninggalkan Troya. Dia kemudian ditemui oleh sahabatnya Odysseus yang datang untuk memintanya kembali ikut bergabung dengan mereka untuk berperang melawan Troya. Namun Achilles tetap pada keputusannya, yang lebih memilih untuk kembali pulang ke Yunani besok pagi. Namun keputusannya ditentang oleh sepupunya Patroclus. Dia menganggap Achilles menghindari peperangan, mengkhianati Yunani dan membiarkan mereka dikalahkan oleh Troya. Di saat yang sama di Troya, Raja Priam yang bersama para pejabat tinggi kerajaan termasuk Pangeran Hektor diberitahu oleh sang pendeta bahwa kini saatnya menghancurkan prajurit Yunani karena para dewa sedang berada di pihak mereka. Hal itu juga diyakini oleh panglima perangnya yang mengatakan bahwa saat ini moral prajurit Yunani sedang jatuh. Serang mereka dan habisi mereka secepatnya. Namun Hektor keberatan. Dia lebih memilih untuk bertahan dan menunggu pasukan Yunani menyerang mereka. Dia kemudian memerintahkan menyiapkan pasukan Troya untuk menyerang dan merebut kembali pantai Troya saat fajar. Pasukan Troya berkekuatan penuh meluncurkan serangan mendadak di waktu fajar. Tampaknya serangan mereka membuat pasukan dari Yunani diambang kekalahan. Lalu tiba-tiba Achilles pun muncul bersama pasukan Myrmidennya. Para prajurit Yunani pun bersorak-sorak meneriakkan namanya. Semangat bertempur mereka pun kembali. Achilles memimpin mereka maju ke peperangan. Hektor dan Achilles pun akhirnya kembali bertemu dan bertarung duel.
Was his cousin. Setelah kematian Patroclus, Hector memberitahu mereka untuk mengakhiri pertempuran hari ini. Achilles yang sedang tidur di saat pertempuran terjadi, kecewa dan marah karena pasukannya mengacuhkan perintahnya untuk tidak ikut berperang. Namun dia diberitahu bahwa terjadi kekeliruan, di mana mereka mengira Patroclus adalah Achilles, karena ia memakai baju baja dan peralatan perangnya dan bahkan bergerak seperti Achilles. Achilles lalu mencari sepupunya. Dia diberitahu sepupunya telah tewas di pertempuran dibunuh oleh Hector. Di malam harinya Achilles mengkremasi sepupunya, yang disaksikan oleh seluruh prajurit Yunani dan para raja termasuk Agamemnon. Achilles dicegat oleh Briseis, namun dia mengacuhkannya. Bagi Achilles, balas dendam membunuh Hector adalah prioritas utamanya saat ini. Achilles mendekati gerbang Troya seorang diri untuk menuntut balas. Dengan dendam dan amarah, dia meneriakkan nama Hector berkali-kali untuk mengajaknya bertarung duel. Hector! Para prajurit Troya bisa saja menyerang Achilles saat itu. Namun sebagai seorang kesatria sejati yang memiliki nama besar, Hector memutuskan untuk menghadapi Achilles sendirian. Hector kemudian keluar gerbang dan menghadapi Achilles. Now you know who you're fighting. Achilles kemudian mengikat tubuh Hector ke bagian kereta kudanya, menyeret mayat Hector kembali ke pantai Troya. Di malam harinya, Raja Priam ayah Hector menyelinap masuk ke dalam kem Achilles, memohon padanya untuk mengembalikan jasad Hector kepadanya, agar dia bisa berikan pemakaman yang layak untuk putranya di kerajaan Troya. I love my boy from the moment he opened his eyes till the moment you closed them. If I let you walk out of here, you're still my enemy in the morning. But even enemies can show respect. Meet me outside in a moment.
Dia lalu menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hector, dan mengatakan kepada Priam bahwa putranya adalah prajurit tertangguh yang pernah ia hadapi. Breses lalu bertemu Priam. Achilles lalu membebaskan Breses dan memintanya ikut bersama Priam. Mengetahui Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hector tanpa seizinnya, Agamemnon marah dan menginginkan segera untuk menyerang Troya. Karena menurutnya saat ini prajurit Troya rapuh kehilangan pangeran dan pemimpinnya. Namun dia diberitahu, meskipun begitu dinding kerajaan Troya tetap saja tidak akan mudah untuk mereka tembus. Mereka harus memikirkan strategi khusus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Setelah melihat pahatan kuda oleh seorang tentara Yunani, Odysseus kemudian memiliki ide rencana untuk menyusup masuk ke Troya. Singkat cerita, 12 hari kemudian, seorang mata-mata Troya memberitahu Raja Priam bahwa pasukan Yunani telah meninggalkan pantai Troya. Mereka yang tiba di sana menemukan beberapa jasad prajurit Yunani yang tewas karena terkena wabah, yang diyakini oleh pendeta bahwa mereka dikutuk oleh dewa Apollo karena mereka telah menodai kuil Apollo. Di sana mereka juga menemukan sebuah kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Menurut pendeta, kuda raksasa ini adalah persembahan pasukan Yunani untuk Poseidon dewa laut, agar mereka bisa selamat mengarungi laut kembali pulang ke Yunani. Dia juga meminta Raja Priam untuk membawa kuda itu ke kerajaan Troya sebagai hadiah kemenangan. Mendengar hal itu, Paris menolaknya dan meminta ayahnya untuk membakarnya. I will not watch another son die. Mereka pun membawa kuda raksasa itu masuk ke dalam kerajaan Troya dan merayakan kemenangan mereka atas kekalahan pasukan Yunani. Di saat yang sama, seorang tentara Troya melihat kapal-kapal pasukan Yunani yang bersembunyi di balik bukit pantai. Namun saat dia beranjak untuk pergi, dia pun tewas dengan anak panah menembus tubuhnya. Di tengah malam saat kota Troya tertidur lelap, beberapa pasukan Yunani terlihat menyelinap keluar dari kuda kayu raksasa itu, yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus. Mereka membantai semua prajurit penjaga gerbang yang sedang tertidur, maupun penjaga yang sedang patroli di atas gerbang. Mereka membuka pintu gerbang dan memberi sinyal kepada pasukan Yunani lainnya yang berada di luar gerbang. Puluhan ribu pasukan Yunani lainnya pun masuk ke dalam kerajaan dan membantai semua pasukan dan penduduk Troya. Para prajurit Troya pun mencoba untuk mempertahankan kerajaan mereka, namun gagal. Mereka semua tewas dibunuh. Para pasukan Yunani kemudian menjara semua harta kerajaan, menghancurkan dan membakar seluruh kota. Raja Priam yang menyaksikan hal ini pun terlihat hanya bisa menangis dan menyesal. Achilles terus mencari Breses. Sementara istri Hector, Helen, Paris dan beberapa orang berlari masuk ke terowongan rahasia. Paris diberitahu bahwa Breses tidak bersama mereka. Lalu Paris pun memutuskan untuk mencarinya. Raja Priam kemudian terbunuh di tangan Agamemnon. Breses yang sedang berdoa kemudian diserang dan ditangkap oleh Agamemnon. Be my slave. Agamemnon pun tewas di tangan Breses. Dua orang prajurit Yunani lalu menyerang Breses, namun Achilles pun datang dan membunuh mereka. Paris yang dendam dengan Achilles karena telah membunuh kakaknya Hector, melesatkan anak panahnya tepat mengenai tumit Achilles, yang merupakan satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak kebal terhadap senjata. Go. You must. Go.
Achilles pun akhirnya roboh dan tewas. Troy akhirnya diambil alih oleh pasukan Yunani. Upacara pemakaman Achilles dilakukan di reruntuhan Troya keesokan harinya. Odysseus sahabatnya yang secara langsung mengkremasi tubuhnya. Film pun diakhiri dengan kata-kata Odysseus, "Jika mereka menulis cerita, biar mereka mengatakan aku berjalan bersama raksasa. Manusia jatuh dan bangun seperti gandum di musim dingin. Tapi nama-nama ini takkan pernah mati. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Hektor sang pahlawan hebat. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Achilles." Demikian kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.